Oke, terus ini kan udah ditampilin ininya. Jadi jika kita mau buat get snake, get snake bar sini. Jadi get snake bar itu dia tuh buat tampilin pesan pop up singkat di layar. Kan tau pop up kan? Itu modal. Nah di apa? Jadi di bagian snack bar ini kita kasih info sama eh kita kasih tulisan info ini pesan snack bar. Kalau misalnya kita pencet tampilan snack bar info ini pesan snack bar. Ini get snack bar. Terus ini kita juga ada get dialog. Get dialog itu menampilkan kotak dialog yang harus direspon pengguna atau enggak blocking. Nah, jadi di sini kan berbeda sama snack bar ya. Kalau dialog ini kan bersifatnya dia tuh ngeblok gitu kan. Artinya kalau misalnya aplikasi tuh kayak nunggu konfirmasi atau interaksi. Kayak dia tuh minta persetujuan dari kita, iya atau tidak. Kayak misalkan mau hapus sesuatu, jadi dihapus apa enggak gitu. Kayak misalnya ini nih. Nah, ingin pindah halaman ya. Ingin pindah halaman kita kembali. Atau sini juga ada bottom chat. Nah, jadi ini kan ini menu ini tuh yang muncul dari bawah ke atas. Jadi tuh dia tuh biasanya tuh digunain pilihan aksi cepat uh, untuk memilih kamera atau galeri saat ingin upload foto. Nih kayak gini. Nah, kayak gini nih. Terus kan ini ada translation. Jadi translation ini kan kita dia kerjasama sama bottom sheet. Jadi ganti bahasa yang tadinya bahasa Indo jadi English. Jadi kita menggunakan titik TR. Mana titik TR nih? Titik TR untuk mengambil nilai teks sesuai bahasa yang aktif. Sebelumnya harusnya ada get translation. Oh, untuk translationnya kita iniin, kita pisah. Maksudnya ada translation extend di ke translation. Jadi kalau kita kode bahasa untuk bahasa Inggris ini pakai n_us. Kalau ini untuk kode bahasa untuk Indonesia. Senglang kodenya untuk nih. Sekarang kita coba mau ngubah yang tadinya hello ini jadi hi deh. Hai. Coba kita tampilkan bottom sheet, kita ganti bahasa. Sheet ganti bahasa. Oh iya ding, ininya harus dari sininya, dari di homepage-nya di bagian hmm. Jadi kan di sini kita belajar gadgets. Di sini kan kita udah buat snack bar. Itu pop up. Yang simple terus kita dialog untuk konfirmasi, kayak konfirmasi ini beneran dihapus apa enggak. Terus bottom sheet untuk menu yang dia tuh muncul dari bawah kayak gini. Nah, di sini kita juga belajar bikin kode rapi lewat home binding.
agar UI sama logika terpisah. Jadi kita buat aplikasi kita pintar dengan fitur translation supaya tapi ini cuma ada 2 bahasa. Nah, bahkan kita jelasin ulang deh. Nah, kan ini ada file main.dart ya. Jadi file itu berfungsi sebagai pengatur konfigurasi global aplikasi. Nah, di sini kan KLSD ada override. Di sini yang pertama pasti ada get material app ya. Jadi get material app itu tuh untuk itu memberikan akses ke navigasi, stack bar sama dialog tanpa konteks ya. Nah, terus di sini juga ada translation. Di sini tuh dia untuk hubungin file file terjemahan ke aplikasi. Jadi biar bisa diterjemahin kita harus pakai ini juga. Terus juga ada di sini ada lokal mengatur bahasa default saat aplikasi pertama kali dibuka. Jadi kita reset bahasa awal aplikasi itu Indonesia. Jadi pas dibuka aplikasi pasti bahasa Indonesia. Kayak misal Duolingo pas kita pertama kali buka kan itu English, tapi bisa kita ubah misal bahasa yang kita mau gitu. Terus kita ke home controller. Nah, di sini tuh ini tuh tempatnya logika sama data. Jadi semua perhitungan dan pemantauan itu terjadi di sini. Nah, di sini kan OBS tuh gunanya sebenarnya apa sih? OBS itu variabel reaktif menggunakan jadi variabel ini tuh kayak dia tuh membuat variabel menjadi lebih reaktif gitu loh. Terus jadi ya variabel itu kayak dia tuh berteriak ke UI setiap kali nilainya berubah. Nah, kita langsung ke bagian worker. Jadi worker tuh kan salah satu fitur GitX ya untuk mantau perubahan data secara terus menerus. Jadi dia tuh kayak mantau kayak mandor gitu loh. Jadi kalau setiap kali user dia tuh ngetik sesuatu kalau berubah, jadi tuh kayak gini nih. Nah, kalau misalnya hahaha, nah dia tuh selalu mantau, dia tuh selalu uh, memantau perubahan ini data-datanya secara terus menerus. Misal jadi dia dicatat sama dia itu sebenarnya di terminal ya guys. Atau sini ada um, yang bisa kalian lihat di sini kan ada update lokal. Nah, dia tuh fungsinya untuk ganti bahasa secara simpel, pokoknya secara instan di seluruh aplikasi. Kita jadi kita update lokal. Tuh, void ganti bahasa, var lokal, get lokal, langsung kode, kita dapat bahasa lokalnya dari mana, terus kode, berarti bahasa Indonesia itu bahasa yang pertama. Kalau kamu buka aplikasi itu pasti bahasa Indonesia dulu. Nah, terus kita langsung ke homepage. Di sini paling banyak kodenya. Jadi bagian itu fokus nampilin data ke pengguna gitu. Kayak ininya nih, kayak gini. Kayak di sini kan ada misalnya adalah di sini kalau kalian kan di sini kan ada get snack bar nih, get snack bar, get default dialog, terus ada get bottom sheet, ya kan? Jadi itu di sini juga ada kan kalau di sini kalian lihat di sini kan ada git path ya. Jadi dia itu untuk ngambil dari kontrol. Terus di sini juga kalau di Sedlet di sini kan ada OBX. Kalian ketemu gak nih OBX?
Jadi tuh OBX itu dia tuh widget khusus untuk mendengar variabel dari titik OBS yang tadi dibuat di main Dart. Oke. Terus di sini ada snack bar. Itu untuk nampilin pop-up informasi di bagian atas bawah layar. Tapi di sini kita pakai dari bawah. Bisa sih dari atas. Apakah kalian mau dari atas? Bisa. Ini kalian tinggal di sini terus tinggal ganti top. Iya gak sih bahasa Arab? Bahasa ini top. Nah, jadi kalau kalian ini kan harus restart, kalian harus serba restart ya guys, karena tadi aku sempat kendala gara-gara aku nge-restart. Oh my god, di sini juga belum. Nah, sudah kan guys. Tadi kan snack barnya di bawah, tapi di sini kan kita di snack position, maksudnya posisi si snack barnya. Jadi ini ada di atas, sudah kita ganti. Ini tidak pakai logika ya. Nah, terus colornya juga bisa kita ganti. Misalnya aku mau ganti warna jangan ini deh. Ini pink. Nah, nggak apa. Tinggal gini. Terus jangan lupa di sini juga. Dan kalian tinggal tampilkan snack bar. Bergantilah dia warnanya kan. Nah, no. Nah, tulisannya dia ada info ini pesan snack bar. Kalian bisa ganti juga kok di sini. Ini kan judulnya ini isi pesannya kan. Misalnya kita ganti kamu berhasil membuat snack bar. Nah, jangan lupa ini harus kita restart dulu. Ya kan? Tampilkan. Oh, kamu berhasil membuat snack bar. Itu udah berhasil. Dan sini kan ada materi, kita langsung ke get dialog. Jadi kan get dialog itu menampilkan kotak dialog yang harus direspon sama pengguna. Jadi si kotak dialog atau dia tuh kayak dia seperti kayak cuman dia buat ngeblocking gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngambil antara dua opsi itu, gak bisa. Ini karena kita nih diarahinnya kalau misalnya dia pencet ya, berarti diarahin ke halaman 2. Dialog konfirmasi, ingin pindah halaman, batal, ya. Tinggal nulis ya, kalau bisa kita klik ya berarti langsung ke halaman 2, kita tulis batal masih di sini. Nah, sekarang kita lihat bottom sheet. Nah, di bottom sheet kan untuk menampilkan menu pilihan dari bawah layar ke atas. Nih, nah kan dia munculnya dari bawah bukan dari atas kan. Nah, sebenarnya ini bisa kalian ganti apa aja ya guys. Nah, di sini kita manggil variabel ganti bahasa karena kan di sini bisa ganti bahasa. Tuh kan hello jadi hello world juga. Hello world. Dia pakai variabel yang ada di dalam my translation. Jadi bisa kubah gitu. Terus tutup, ini buat nutupnya, ini buat tutupnya. Nah ini terakhir buat translationnya. Terus di sini kita langsung ke home binding. Jadi si home binding itu tuh dia tuh kayak kurir yang ngebawa controller ke halaman. Kan tau controller yang tadi kena logika itu kan. Jadi kan ini yang bagian ini nih lazy put ini dia kan dia tuh nyiapin controller di memori. Jadi dia tuh kayak nyiapin controller untuk disimpan terus tapi controller dia tuh kayak nyimpen data yang baru benar-benar dijalanin. Jadi satu aplikasi benar-benar memanggil data itu baru dijalanin. Nah, terus kenapa kita pakai binding? Itu tuh biar kita tuh UI sama logika yang kecampur kan. Terus kenapa pakai OBX bukan S ya? Biar tuh aplikasi itu nggak ngelakuin stats di seluruh halaman. Jadi cukup bagian yang butuh aja. Jadi kayak dia tuh nge-reload semua halaman gitu loh. Terus kenapa kita pakai BitTag?
X karena aku udah jadi lebih bersih pendek dan sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, jadi di sini kita lanjut yang kemarin. Salah-salah. Maaf ya kalau ini misalnya agak error karena dia kayaknya udah rada sound. Kan jadi di sini aku bakal ngejelasin em, kita akan ngebahas tentang ya ampun controller. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu gimana kita mengubah tema. Jadi kita ngubah temanya ini, kamu bisa langsung cari di sini. Terus kamu, bukan sini deh. Hmm, di bagian sini. Jadi di sini ini kodenya ini fungsinya itu untuk jadi fungsi instant GTX itu untuk menukar tema aplikasi gelap ke terang atau sebaliknya kayak seperti ini nih. Ganti mode gelap bisa terang. Ini kita pakai ini. Nah, terus di sini kan di sini ada get storage kurung biasa dot write is dark. Nah, jadi dia tuh di sini untuk menyimpan, dia tuh untuk menyimpan pilihan tema tuh ke si HP. Jadi kalau misalnya aplikasi ditutup atau dibuka lagi, temanya tetap sesuai pilihan terakhir. Kayak misalnya kan, aku buka aplikasi ini aku pengen modenya terang, terus aku tutup aplikasinya, pas aku mau login lagi atau mau masuk ke aplikasi itu lagi, terang lagi. Gitu. Terus di sini kalau kalian lihat di sini nih kan juga ada OBSS input control text value. Jadi dia tuh gunanya tuh buat widget pengamat. Jadi dia tuh bisa langsung berubah setiap kali ada ketikan di textbar tanpa perlu set. Tuh kayak yang udah dijelasin kemana-mana sih. Nah terus di sini kan ada eh bentar. Mana ya pasangan itu kok nggak ada? Ah, stat mixin. Nah nih. Kita pakai state mixin di sini. Jadi itu state mixin tuh gunanya itu dia itu untuk lolos status loading, success, dan error secara otomatis. Ini nih, with state mixin. Nah, terus OBS ini nih, titik OBS ini gunanya dia untuk membuat variabel reaktif atau UI otomatis update kalau datanya bisa berubah. Nah, di sini kalau dia contoh kayak di mana sih? Wait. Masa ada di sini? Pokoknya tadi tuh set mixin yang pertama kan ini dia tuh kode-kode untuk apa namanya untuk membuat si ganti mode gelap dan terang. Terus eh tuh kan. Pokoknya jadi di set mixin tuh kalau loading tuh dia tuh akan ngejalanin kode unloading yang muncul muter-muter kayak gitu. Tapi kalau misalnya sukses, dia tuh ngejalanin fungsi utama yaitu berisi list view builder untuk
untuk menampilkan daftar namanya ya. Kalau error ya dia akan menjalankan kode error di on error nih. Bukan di sini deh. Eh, nanti aku lihat sebelum data length context, detail text data index name list builder ini. Nah, ini. Kalau misalnya dia error akan ketulis ini tulisan pesan atau dikasih pesan terjadi kesalahan gitu. Nah, di sini nih konsep yang penting yang harus dihafal. Oke, reactive programming itu kan kita gunain titik OBS atau OBX. Artinya UI otomatis update saat data berubah. UI-nya. Jadi di sini kan aku kan gunain getPath ya, bukan getFind. Nah, jadi si getPath ini tuh artinya tuh kita tuh ngatur kapan objek atau si controller ini dibuat dan dibuang dari memori, kapan dia bakal dibuat sama kapan dia bakal dibuang. Itu kan. Terus di sini juga kita kan kalau misalnya kalian lihat di pelajaran sebelumnya kan kita pakai get to. Nah, get to tuh ada di second page. Get back itu untuk kembali. Get to. Aku lupa di mana sih di homepage. Ini get snack bar buat si snack barnya nih. Oh, info halo dari snack bar. Nah, di sini ada yang tahu gak perbedaannya get connect sama API. Jadi API itu sebenarnya tuh dia tuh kayak apa? Dia tuh kayak kurir. Jadi kan API kan kepanjangan aja Application Programming Interface. Dan get itu kan dua konsep berbeda ya. Nah, jadi API itu tuh dia tuh kayak jembatan untuk ngubungin dua aplikasi atau sistem berbeda. Sedangkan kalau Get Connect itu dia tuh kayak kalian tau gak sih kayak HTTPS gitu-gitu. Dia tuh Get itu tuh ntar duh wah, Get Connect itu prosesnya. Kalau si LPI-nya itu dia tuh emang jembatannya. Oh, jadi kayak jembatan terus diseberangin kurir gitu ya. Ini mah emang khusus bahasa ya guys. Jangan lupa import-importnya juga. Hmm, terus ini nih. Jadi kan Get Connect tuh gunanya untuk ngambil data dari internet. Internet maksud dari LPA. Nah, terus
Alamat IP itu untuk mengambil data user dummy. Kita pakai link ini. Bisa kita iya value, ini value-nya dia error. Sayang null status berarti dia bakal keluar pesan ini. Kalau misalnya enggak error, berarti dia keluar sukses. Berarti simpan data jika berhasil. Kan ini kan data dummy aja ya guys. Jadi ini belum ada apa-apanya. Jadi sekitar data dummy yang kita ambil dari sini. Boleh sini kita buka. Nah ini data dummy ya guys. Kalau Kayla sendiri juga ini udah tuh beneran nih Graham emang beneran data dummy, emang cuman data bohongan yang buat pacar doang. Aduh, salah. Ini orang ini nggak diubah. Sini kita udah ada snack bar. Kan sebelumnya kita ada snack bar, dialog sama ada bottom yang muncul dari bawah itu bottom snap kalau nggak salah. Ini udah ganti mulai terang tombol itu kita dari mana dari homepage. Jadi itu homepage itu dia tuh kayak misalnya homepage tuh dia tuh kayak UI-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita pakai bahasa Dart ya. Kan kalau misalnya kita di HTML, kita bisa pakai kayak button gitu. Misalnya button aduh, bentar nge-lag nih. Iya, kita pakai button, terus ke buttonnya bisa kita kasih kelas biar dia gimana. Bisa biar kayak gini, kita kasih kelas misalnya rounded, full. Itu berat banget sih, ini paling ini dikit doang. Terus kita tulisannya mau warna apa, berarti teksnya kita mau teks apa, bentuknya teks apa, terus ya gitu kan. Tapi kalau di sini tuh dia secara otomatis karena nih. Nah, ini controller objek ini dia tuh step mixing ya guys. Tambahkan mixing agar scroll tidak bentrok. Ini semua data dummy diambil dari data dummy. Terus sekarang kita mau lanjut ke kan tadi cara kita ngubah temanya biar jadi bisa gelap terang kan itu ada di bagian kita pakai get chain time kan nih get chain time mode get extract mode kalau misalnya dia tuh kan kayak baca apa ya kalau misalnya ini mode gelap bentar. Kalau misalnya oh dia ada negasi. Kalau misalnya dia mau digelap start ya gitulah pokoknya dia pakai gitu. Baca gimana ya? Storage untuk simpel ini. Elevated button itu buat ke buttonnya get change the model get start mode temp. Jadi kan ini tuh untuk ganti tema terang gelap terang gitu. Ini tuh real time update textnya kita juga pakai OBX ini yang membantu biar cepat. Oh, jadi itu dibacanya kalau misalnya gini, kalau misalnya kita misalnya nih, ini kan kita lagi mode gelap. Misalnya ini apakah ini mode gelap? Jadi kalau misalnya dia pencetin lagi jadi ke mode terang gitu loh. Jadi kalau misalnya tadinya bisa kita ganti nih get is light mode. Terus berarti sininya kita tulis dark. Berarti kalau yang tadinya kayak ngubah yang dari terang ke gelap ke terang gitu pokoknya.
Terus untuk get storage write stack itu yang tadi buat simpen-simpenan kan. Nah, real time update itu ada di mana sih? Real time update itu ada di sini nih. Ada text file on chain controller text file UI. Nah, ini objek sini nih. Ya. Jadi itu dia tuh kayak misalnya nih, kita ngetik di sini nih. Nih teks input lagi kita masukin. Nah, terus kita bisa masukin nih kita mau ngetik apa. Jadi OBS itu ngedetek terus dia langsung nge-UI, langsung ngubah kayak tuh gini gitu inputnya. Gitu pokoknya gitu. Nah, stack bar seperti yang kemarin ini kita bisa ganti warna, bisa ganti teksnya, ganti warna di mana. Bisa kok kalian. Ini teksnya kalau mau ganti dari sini, ini juga nih. Ini buat default. Ini kita juga bisa buat pilihan tapi nggak mau. Um, Sekarang kita mau gunain get kli. Jadi kita gunain kli ini untuk rapin folder kita. Sebenarnya aku udah nanya GPT juga sih. Uh, Ini kan get clean-nya diakhirin aja gimana cara kita ngapain aku nanyakan. Jadi kan get clean itu ibarat itu kita ngelakuin bersih-bersih kayak kita ngerapihin arsip. Caranya kita salin ini ke terminal. Ini mah dibiarin aja yang merah. Dia gara-gara nggak dapet. Ya, merah toyo. Is kok merah? Is one thing. Aku belum terlalu kayak ginian. Berarti kita yang pertama kita harus download si Gateway-nya dulu. Sini, salin aja yang dart itu terus enter. Nah, sini kita download. Semua error ya, guys. Nih. Resolving device lagi di download, kita tinggal duduk tenang. Kita tunggu tenang aja. Oke, kemarin kita tunggu aja sampai selesai downloadnya. Aku udah ngerekam berapa menit ya? Oh, kelamaan, 18. 39. Ini kita habis ini harus berangkat ke kampus. Sekalian nunggu, kalian boleh ngelakuin aktivitas lain kok. Kayak aku juga beres-beres kok ke kampus. Kayak ada yang nonton aja. Ngomong aku juga beres-beres. Sorry. Ini jasanya Rizka. Where's my video aku kan? Masih belum kah? Wah, sudah aku download. Sudah aku download, terus kita restart dulu VS Code kita. Kita masukin get version. Enggak, restoran itu tutup gini. Terus kita buka lagi. Aduh, kebanyakan. Where?
Kita buka lagi. Jangan lupa sekalian buka ininya. Tidak, salah-salah ininya. Terus kita cek get version. Yah, merah. Hmm, kenapa dia? Oh, tidak, bateraiku. Kenapa dia sering banget baterainya sering habis? Ini 30. Masih bisa bertahan ya. Sudah terdownload. Kita pakai jalan pintas tanpa setting pad aja. Jangan error dong, please. Sudah. Sekarang kita mau merapikan folder. Terus, jadi kita pilih satu. Yes. Hmm, Kok bingung nih? Coba aku tanya. Astagfirullah. Jadi kalau proses kita udah ini, kita salin ini aja. Ah, main darknya. Terus sekarang kita mau cek folder app modules home. App modules where's jadi kan di bagian views ini kan ada home view. Home view itu tempat naruh codingan UI. Nah, UI-nya nol, lihat kan? Terus ada home controller di dalam controller. Oh, dia ngerapiin, woi. Dia ngerapiin. Oh, ini buat otaknya gitu. Terus binding home binding. Di sini yang paling ajaib, file ini otomatis menitipkan controller kamu ke memori tanpa perlu ngetik. Keren, keren, keren. Nah, sekarang langkah terakhir kita apa? F5. Mana F5? Aku takut berbeda F5. Error exit. Ada yang error, guys. Di mana yang error? Runway.
Yes. Perasaan tadi semut banyak banget deh. Hilang, ya Allah. Lembab sekali kosanku. Ternyata jaringannya jelek. It's working. Kita ngapain? Sudah. Jelek banget sih. Gara-gara ada error guys, jadi aneh. Ih, paketku datang. Oh my god. Badeng sedang dalam pengiriman. Besok. Oh, bukan sekarang. Ahmad Nasrin. Beli boleh. Kayak jadi gitu. Jadi aku get Clia untuk merapikan folder kita. Oke guys, thank you for your attention. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga berkah. Tugas aku selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye.